We need your help. He and Phoebe. They're politically connected, wealthy, Child, join us. Liar. We need all the allies we can get. We now have a weapon that provides a solution. Put together a demonstration. Bring it to one. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gifted, yang berasal dari Amerika. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode 12. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di saat itu, Marco mengatakan ia mau ikut bergabung karena misi mereka sama, yaitu sama-sama ingin menghancurkan program Hound dari Dr. Campbell. Tapi ia mau semuanya ini hanyalah sebatas misi, bukanlah pertemanan. Karena Marco tak ingin berteman dengan Esme bersaudara. Misi mereka selanjutnya adalah mereka berencana akan menculik Dr. Campbell esok hari. Karena besok Dr. Campbell akan menghadiri acara Humanity Today di suatu tempat yang bernama Charlotte, dan mereka akan menculik Dr. Campbell di sana. Di sisi lain, Dr. Campbell menelpon seseorang. Pria ini bernama Mr. Wong. Dr. Campbell ternyata telah menyerahkan seluruh arsip data milik penelitian Otto Strucker. Otto Strucker adalah ayahnya Red. Isi berkas itu adalah penelitian milik ayah Red yang meneliti cara menghilangkan kekuatan para mutan. Namun, Mr. Wong mengatakan kalau isi berkas itu sebagian besar penelitiannya telah hilang. Dr. Campbell memaksanya untuk bekerja lebih keras lagi untuk menemukan penelitian ayah Red yang hilang tersebut. Andy dan Lauren terlibat adu mulut karena Andy setuju dengan Esme. Ia menganggap Esme bersaudara mau membantu mereka karena ingin membangun tempat yang aman buat para mutan nantinya. Namun Lauren tidak setuju dengan pemikiran Andy. Ia menganggap Esme bersaudara adalah orang yang jahat. Mungkin saja Esme saat ini sedang merencanakan sesuatu hal untuk mengadu domba para mutan lagi. Dan mereka berdua pun akhirnya berselisih pendapat. Singkat cerita, tibalah Dr. Campbell dan Direktur Walcott yang merupakan kepala Sentinel di acara Humanity Today. Di markas mutan, Jojo mendapatkan informasi kalau petugas Sentinel sedang pergi ke suatu perusahaan asuransi, yang dimana perusahaan tersebut tempat Ibu Red bekerja. Akhirnya, keluarga Strucker akan pergi menemui Ibu Red guna menyelamatkannya dari tangkapan dinas Sentinel. Alasan Sentinel ingin menangkap Ibu Red karena Sentinel ingin mengorek informasi tentang penelitian dari Otto Strucker. Di sisi lain, John, Marco, Claire, dan Lorna dibawa ke suatu tempat yang aman buat mereka nantinya menjalankan misi. Dan Esme telah menyiapkan semua peralatan yang mereka butuhkan untuk menyamar masuk ke dalam acara Humanity Today tersebut. Big enough? yeah. Thanks. About what? I'm just really glad you're here. Others can't. Your friends, they... Stop talking about my friends! You're stronger lately, haven't you? I think pregnant women are fragile. But there is nothing stronger than a woman with something to fight for. Red dan Kathleen akhirnya tiba di perusahaan tempat Ibu Red bekerja. Mereka pun segera masuk dan menemui Ellen. Mereka pun menceritakan semuanya tentang Sentinel yang akan menangkapnya. Karena Sentinel membutuhkan data penelitian Otto Strucker. Ellen mengatakan ia tak tahu sama sekali tentang penelitian suaminya. Red lalu mengatakan yang sejujurnya kalau sebenarnya Otto Strucker, ayah Red sekaligus suami dari Ellen, telah meninggal. Ellennya mengetahui kalau Otto Strucker telah meninggal sangat menjadi syok. Sedangkan John yang lainnya bersiap akan menghadang mobil milik pria yang akan masuk ke dalam acara Humanity Today tersebut. Supaya nantinya mereka bisa masuk ke dalam acara melalui pria yang mereka culik nantinya. Time to go.
Ellen sangat terkejut kalau suaminya adalah mutan, karena Otto Strucker selama ini tak pernah mengatakan kebenaran itu sebelumnya. Di luar, Lauren menelpon dan mengatakan kalau para petugas Sentinel sudah datang. Dengan tergesa-gesa, Red membawa ibunya pergi keluar dari gedung tersebut. Sedangkan Andy sedang beradu debat dengan kakaknya karena ia ingin melawan para petugas Sentinel tersebut. Namun Lauren menahannya. Perkataan kakaknya itu tak membuat Andy takut. Ia pun langsung berhadapan dengan petugas Sentinel. Dengan santainya, Andy berjalan mendekati petugas dan seketika ia langsung menghempaskan petugas itu hingga melayang ke udara. Leave our family alone! Andy, stop! They're hurt! What the hell? Lauren? Andy? We can see inside your sick little mind, Miss. You watch of mutants being tortured. Hey, What? you think torturing some sad old bigot's gonna make your job maybe now? You're no fun. Ellen tak mau ikut bersama Red karena ia tak ingin menjadi beban nantinya. Ia mengatakan akan pergi menemui temannya dan bersembunyi di sana, karena di sana tempat yang aman yang tak mungkin bisa dijangkau oleh dinas Sentinel. Mereka pun masuk ke dalam dan melewati pemeriksaan masuk, karena mereka membawa pria yang diculik sebelumnya. Pria tersebut membawa ID pengenal. Di dalam, seorang pria yang sedang berpidato dan menyampaikan aspirasinya tentang pemusnahan para mutan, yang dimana mereka semuanya ini adalah sekelompok anti-mutan. Di luar, sebelum mereka masuk, tiba-tiba Claire dan John beradu mulut di belakang mobil. Dan setelah itu, Claire membuka portal. Marco, John, dan Claire pun masuk ke sana, yang dimana portal tersebut mengarah ke pintu belakang gedung. Di markas mutan, Kathleen menanyakan apa yang terjadi, kenapa mereka tiba-tiba terlempar ke tanah. Lauren mengatakan kalau ia berusaha menghentikan Andy yang hampir membunuh petugas Sentinel. Akhirnya, Andy dengan tegas mengatakan kalau ia sangat bangga menyandang nama keturunannya yaitu Von Strucker, dan ia sangat bangga terhadap Andreas dan Andrea. Setelah itu, Andy pergi dari sana. Lauren menyadari kalau Andy sekarang telah berubah, dan Andy sepertinya sudah tidak menjadi Andy yang dulu lagi. Di luar, Lorna mematikan jaringan ponsel semua orang di gedung tersebut. Such a neat trick. Did her thing. It's time. The politicians. In the elevator. Wait. Down the hall. Let's stay the hell away from that suite. That suite. Come on. John dan yang lainnya telah berhasil masuk ke dalam. Akhirnya, mereka berhasil menyandera Dr. Campbell yang baru keluar dari lift tersebut. Asisten Dr. Campbell mencoba menghadang mereka dengan kekuatannya. Namun usahanya itu sia-sia karena John dengan cepat menghajar asisten Dr. Campbell hingga pingsan. Kini tersisa Dr. Campbell sendirian. Tapi tiba-tiba dari lift, anak-anak keluar. Dan Dr. Campbell memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Your move, Sunshine. Get us out of here! Akhirnya, mereka kabur dari sana karena merasa misi mereka telah gagal total. Kejar-kejaran pun tak terelakkan, tetapi Lorna dengan mudahnya menghadang jalan dari mobil polisi tersebut. Dan episode 12 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video yang aku upload. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.